ayat 29. Katakan, Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kalian. Makna, hakikat. Ayat ini adalah cermin. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dari manusia dan apa yang kita sembunyikan dari diri sendiri. Ada niat yang tersembunyi di bawah niat. Ada motif yang tersembunyi di bawah motif. Ada cinta dunia yang tersembunyi di balik amal baik. Tetapi Allah menyingkap semua lapisan hati dan mengajak kita berdiri telanjang di hadapannya. Bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk dibersihkan. Ayat 30. Pada hari setiap jiwa melihat kebaikan yang telah dia lakukan dan keburukan yang dia lakukan. Makna, hakikat. Dalam makrifat, melihat bukan hanya melihat dengan mata, tetapi mengalami kebaikan menjadi cahaya, keburukan menjadi kegelapan. Setiap amal adalah bibit. Pada hari penyingkapan, semua bibit akan tumbuh menjadi pohonnya. Amal ikhlas menjadi tamarindah. Amal ria menjadi duri. Amal zalim menjadi api yang membakar pelakunya sendiri. Hari itu bukan hari balas dendam, tetapi hari ketika seseorang memakan buah perbuatannya sendiri. Penutup ayat ini adalah gemetarannya jiwa. Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya. Ini bukan ancaman, tetapi panggilan kasih. Jangan jauh dariku, karena semua selain aku akan menelantarkanmu. Kesimpulan ruhani ayat 21-30. 1. Kehidupan batin kita mengandung nabi, ayat, dan kaum Firaun. Dan semuanya diuji. 2. Allah menyingkap bahwa amal tidak bernilai tanpa roh. Sri. Hati adalah medan perang antara cahaya dan gelap. 4. Kekuasaan, kemuliaan, dan perubahan hidup semuanya adalah tarian kehendak Allah. 5. Keselamatan ruhani hanya ada dalam penyerahan kepadanya. 6. Hari penyingkapan adalah hari ketika seseorang melihat dirinya tanpa tirai. Berikut kelanjutan makna hakikat Ma'rifatullah untuk Qiyas. Li Imer, N ayat 31-40, tetap dengan gaya tafsir ruhani tazkiyah, mendalam, simbolik, dan terjalin dengan kontinuitas ayat-ayat sebelumnya. Ayat 31, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Makna hakikat ma'rifat ayat ini membuka pintu cinta ilahi. Cinta kepada Allah bukan perasaan di hati, tetapi jalan mengikuti jejak Nabi, yang merupakan cermin paling jernih dari sifat-sifat Tuhan. Dalam bahasa tasawuf, cinta tanpa itiba adalah keinginan. Itiba tanpa cinta adalah formalitas. Cinta dengan itiba adalah makrifah yang hidup. Hakikat ayat ini, Allah tidak meminta bukti cinta yang rumit. Cukup mengikuti Rasul, karena mengikuti Rasul berarti menyelaraskan jiwa kita dengan pola cahaya yang berasal dari Allah. Allah mencintai kembali hamba yang mengikuti Rasul, sebab jiwa hamba itu menjadi pantulan sifat-sifatnya. Ayat 32. Taatilah Allah dan Rasul. Makna hakikat, ketaatan adalah penyerahan batin. Taat bukan sekadar melakukan perintah, tetapi melepaskan ego dari singgasananya. Mereka yang berpaling bukan hanya melanggar perintah, tetapi mengunci pintu ma'rifah. Karena ma'rifah turun pada jiwa yang tunduk, bukan pada jiwa yang keras. Ayat ini menegaskan bahwa ketidaktaatan adalah hijab yang paling pekat dalam perjalanan mengenal Allah. Ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imer. N. Makna hakikat, pemilihan bukan soal ras, garis keturunan, atau kehormatan dunia, tetapi pemurnian hati. Adam dipilih karena taubahnya, Nuh karena keteguhan tauhid, Ibrahim karena keikhlasannya, keluarga Imer, N karena kesucian amanah. Ayat ini mengajarkan bahwa pemilihan Allah selalu berbasis kejernihan ruhani, bukan faktor lahir. Hamba-hamba terpilih adalah mereka yang hatinya menjadi wadah cahaya ilahi. Ayat 34. Sebagian dari keturunan yang lain, makna hakikat. Ayat ini mengingatkan bahwa keutamaan spiritual turun melalui hati yang suci, bukan sekadar darah dan keluarga.
Keturunan para nabi saling mewarisi bukan hartanya, tetapi cahaya amanah yang Allah jaga dari generasi ke generasi. Namun amanah ini bisa juga diberikan kepada siapapun yang hatinya Allah beningkan, meski berasal dari garis biasa, karena Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dia melihat isi batin, bukan permukaan lahir. Ayat 35, doa istri Imer N. Aku nazarkan janinku untukmu. Makna hakikat. Di sini, Ma'rifatullah tampil dalam bentuk penyerahan total. Istri Imer N mewakili jiwa suci yang mempersembahkan segala yang ada dalam dirinya kepada Allah. Bahkan apa yang belum lahir dan belum terlihat. Hakikat nazar ini adalah menyerahkan potensi ruhani sejak benihnya, menyerahkan masa depan kepada Allah sebelum masa depan itu ada. Ayat ini mengajarkan bahwa ruh ma'rifat dimulai dari keikhlasan paling awal. Sebelum sesuatu menjadi nyata, ayat 36, ketika melahirkan ia berkata, aku melahirkan seorang perempuan. Makna hakikat. Ini adalah pelajaran tentang pengetahuan Allah melebihi prasangka manusia. Ketika ia mengira keadaan itu kurang ideal bagi nazarnya, Allah menjawab, Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Artinya, apa yang tampak kecil dan tak berarti di mata manusia bisa menjadi pintu besar rahmat Allah. Maryam yang disangka lemah justru menjadi wadah mukjizat. Hakikatnya, Allah memilih dari sisi yang paling tidak terduga. Ayat 37, maka Tuhannya menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Makna hakikat. Ayat ini adalah gambaran tarbiyah ilahiyah, pendidikan batin langsung dari Allah. Maryam tumbuh dengan kab, el-hasan, penerimaan yang lembut, nab, tanhasanan pertumbuhan yang indah, dan kif, lah penjagaan yang Allah pilihkan melalui Zakaria. Hakikat ayat, jiwa yang suci akan selalu Allah bimbing dengan guru-guru batin dan penjagaan rahasia, dan rezeki yang datang kepada Maryam tanpa sebab lahir mengajarkan. Rizki ruhani datang langsung dari sumbernya bagi hati yang jernih. Ayat 38, doa Zakaria, ya Tuhanku, karuniakan aku keturunan yang baik. Makna hakikat. Melihat Maryam, Zakaria tersentuh oleh jalan ketauhidan. Ia tidak hanya melihat keajaiban, tetapi melihat Tuhan yang memberi keajaiban. Dalam tasawuf, ini disebut inkis ru'al qalb, pecahnya hati karena tersingkapnya tanda-tanda Allah. Zakaria mengajukan doa bukan karena putus asa, tetapi karena ia telah melihat bahwa semua urusan kembali kepada Allah yang Maha Mampu, bukan kepada kondisi lahir. Ayat 39, malaikat memanggilnya bahwa Allah memberi kabar gembira Yahya. Makna hakikat, doa seorang nabi yang tulus menggetarkan langit dan dibalas dengan kabar yang diturunkan dari alam cahaya. Yahya diberi sifat membenarkan kebenaran tertinggi kalimah suci, nabi dari kalangan yang syaleh. Maknanya, doa yang lahir dari hati yang terhubung dengan Allah akan melahirkan buah-buah cahaya, karya, keturunan, atau warisan spiritual yang suci. Ayat 40, bagaimana aku akan mendapat putra? Makna hakikat. Zakaria bertanya bukan karena ragu, tetapi karena takjub. Ia memohon penjelasan rahasia takdir, bukan mempertanyakan kuasa Allah. Jawaban Allah. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ini adalah puncak ma'rifat. Allah tidak terikat, sebab tidak terikat umur, tidak terikat logika manusia. Hamba yang sampai pada makom ini memahami bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendaknya, bukan karena kemampuan makhluk.